Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasarrafu bima kanu yaksibun. Wa la ya ayyuhallazina amanu sallu salata yaumil jumu'ah fasawwa zikrillahi fasallu baik zalikum khairul lakum ta'lamun. Fa iza quri'at salat fantasiru fil ardh wabtahul fadilah wa syukrillahi katsiran lakum tuflihun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah Innallaha ma'al muttaqin wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku sekalian, jamaah Jumat rahimakumullah. Pada saat dan hari yang sangat mulia ini, selaku hamba yang mulia, dan tentunya kita memanjatkan segala puja dan syukur hanya kepada Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah langit dan bumi beserta isinya senantiasa melimpahkan berbagai rahmat dan nikmat kepada kita selaku hamba-Nya, baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Sehingga pada saat ini Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati dan pikiran kita untuk melaksanakan salah satu perintah Allah, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah dengan sama-sama mengharapkan marhatillah, mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tentunya tersampaikan kepada Habibullah kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan, satu-satunya makhluk Allah yang bil akhir kelak yang akan memberikan penyelamatan, keselamatan dan syafaat hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya dalam hidup dan kehidupan kita yang sangat sementara ini memperbanyak baca selawat serta memperdomani, menghayati dan mengamalkan daripada sunnah-sunnahnya untuk kita aplikasikan pada diri dan keluarga kita serta kepada tetangga masyarakat, lebih-lebih dalam berbangsa dan bernegara. Saudara sekalian, jemaah Jumat rahimakumullah, adapun judul khutbah kita pada kali ini tentang 4 tip kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sebelum khotib menjelaskan secara singkat materi pada saat ini, khotib mengajak pada diri khotib khususnya umumnya kepada kita sekalian agar secara bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita lakukan, dan kita berusaha untuk meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang kiranya tidak kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Penyayang akan memberikan kepada kita semua kebahagiaan, kesejahteraan dan keuntungan untuk di dunia ini, untuk kelak di akhirat, sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surga-Nya. Amin 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 Allahumma amin. Saudara sekalian, jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Penyayang senantiasa menuntun kita dalam kehidupan ini agar tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan, dengan mengutus seorang Rasul dan Nabi dan memberikan pedoman kepada kita yang Al-Quranul Karim, agar kehidupan kita senantiasa berguna, khairun nas anfa'uhum linnas, kepada sesama manusia, lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jemaah rahimakumullah, ada 4 tip yang harus kita amalkan dalam keseharian kita agar kita selamat dari hal-hal yang dilarang oleh agama kita. Yang pertama adalah korban syakir, orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersifat qanaah, mensyukuri yang ada. Kadang-kadang kita senantiasa diikuti hawa nafsu kita, senantiasa tidak ada cukupnya. Untuk itu sifat qanaah ini tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan keimanan kita, ketahuan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya melaksanakan rutinitas salat fardu, maka orang yang tanda bersyukur ini senantiasa menambah hal-hal yang lain, melaksanakan salat rawatib lainnya. Nabi Muhammad SAW telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Namun ibadahnya sentiasa meningkat baik siang maupun malam. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, engkau telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Kenapa ibadahmu senantiasa meningkat?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Ini tanda syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala." Jamaah rahimakumullah, yang kedua adalah walisinan syakir. Hatinya senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir untuk memohon ampunkan daripada dosa-dosa, kesalahan-kesalahan dari anggota badannya, baik itu mata, telinga kiri kanan, tangan kiri kanan, kaki kiri dan kanan, bahkan hati dan pikiran, senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihapus oleh Allah daripada dosa-dosa anggota tubuh kita. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala hukumnya wajib. Bahkan lebih dari itu, kita senantiasa menggabungkan asma Allah Subhanahu wa taala daripada penciptanya di lingkungan kita. Senantiasa mengucapkan subhanallah, Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluknya di permukaan bumi ini. Jamaah rahimakumullah, yang ketiga adalah wabadanan alal balai sobir, dan badannya senantiasa tangguh ketika mendapat berbagai macam ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dia bersabar karena Allah. Ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala tidaklah banyak dibandingkan nikmat dari Allah. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Andai kata kita menghitung nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita kumpulkan ranting-ranting sebagai pena, air laut sebagai tinta, tidaklah mampu kita menghitung daripada nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita selaku hambanya agar menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat. Jemaah rahimakumullah, ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehat merupakan ujian, sakit merupakan ujian, agar kita tangguh ketika mendapat ujian itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, "Itaimu khamsan qabla khamsin, sababaka qabla harumika, wa khinaka qabla suhlika, wa diataka qabla saqumaka, wa layataka qabla mautika." Laksanakan yang 5 sebelum datang 5 yang lain kepadamu. Masa muda kamu pergunakan dengan baik agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang masa tua. Masa sehat kamu agar maksimalkan untuk beribadah kepada Allah dan sesama manusia sebelum sakit itu datang. Masa sempat kita pergunakan dengan baik waktu itu untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang kesempitan. Masa kaya kita ini merupakan titipan dan ujian yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menitipkan kekayaan kepada kita. Maka apabila dilebihkan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah berbagi kepada orang lain. Karena sesungguhnya kekayaan itu ada 2 macam.
Yang pertama, kekayaan majasi dan kekayaan hakiki. Kekayaan majasi, orang yang dilebihkan kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang hatinya merasa kosong, merasa miskin. Padahal kayanya berlimpah-limpah. Namun kekayaan hakiki dari Allah Subhanahu wa taala, yakni kekayaan yang senantiasa disyukuri dan berbagi kepada orang lain. Masa hidup kita sebelum datang masa kematian. Jemaah-jemaah rahimakumullah. Yang keempat adalah wasaujatan solihatan. Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada kita para sang suami, istri yang solehah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala apabila mendapat istri yang solehah, senantiasa dia melaksanakan perintah dari sang suaminya, mengikuti apa yang diinginkan, mendirikan solat, aqimis solat, mengembirakan hati sang suami, dan senantiasa menutup aurat. Karena istri yang solehah ini seperti Siti Khadijah yang telah berusaha mengorbankan seluruh harta bendanya hanya untuk dakwah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rela habis demi perjuangan Islam di Arab Saudi saat itu. Bahkan diceritakan ketika detik-detik Siti Khadijah akan meninggal, harta yang tersisa pada dirinya hanyalah pakaian yang ada satu-satunya. Itu pun hanya tambalan saja. Padahal Siti Khadijah terkenal adalah wanita yang kaya raya, dan kekayaan itu diperuntukkan untuk mendukung dakwah pada sang suami. Jemaah-jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan dari 4 tip ini kita sama-sama mengamalkan dalam kehidupan kita agar kehidupan ini senantiasa bermakna, bermanfaat, dan di akhir hayat kita kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan derajat yang sangat tinggi kepada kita, yakni husnul khotimah, mati yang baik, mati yang mengembirakan, mati di jalan Allah dan surga tempatnya. Jemaah-jemaah rahimakumullah, ini saja pesan-pesan agama secara singkat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya saya menyampaikan umumnya kepada kita sekalian. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wasikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bi nafsi wa ya bi taqwa faqad fasal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana salamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah biha bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wa yanha lil tasakkaru wa la Allahu akbar. Aqimis shalah.